Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kita melanjutkan kajian online tafsir surat-surat pendek. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas tafsir surat An-Nas ya. Tafsir surat An-Nas dari kitab tafsir ini ya. Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ya. Tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dari surat An-Nas. Baik, sebelum dimulai ya, seperti biasa insya Allah kajian kita tidak lama. Kita usahakan tidak lebih dari kajiannya sekitar 30 sampai 45 menit ya. Kita akan mulai dengan tilawah, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan membahas tafsirnya dari tafsir As-Sa'di. Tapi sebelum dilanjut ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran, Syahrul Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Bulan yang mana kaum muslimin seyogyanya banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mentadabburi maknanya dan juga mengamalkannya. Baik. Kita akan melanjutkan. Kemarin kita pada pertemuan perdana membahas tafsir Al-Fatihah. Insya Allah hari ini kita bahas tafsir An-Nas ya. Tafsir surat An-Nas ya. Dan sebelum dilanjut ya, saya harap teman sekalian membuka mushaf ya. Kalau bisa bawa kitab tafsirnya ya. Bisa tafsir As-Sa'di maupun tafsir yang lainnya ya. Atau misalkan bawa mushaf sambil dibuka mushafnya ya. Membuka mushafnya nanti dilihat perlafatnya dan juga kalau ada terjemahnya lebih bagus sehingga nanti memudahkan untuk memahami maknanya ya. Dan jadi selain kita belajar tafsir, di sini juga belajar memperbaiki bacaan, terutama jangan sampai kita baca Al-Quran nanti banyak sekali terjadi lahan jali, kesalahan yang fatal dalam membaca. Kita berusaha untuk perbaiki bacaannya. Minimal yang tadi yang kesalahan-kesalahan yang fatal itu bisa kita hindari. Terus sebelum dilanjut ya, sebelum kita mulai sambil ini ada satu hal penting yang ingin saya ulangi. Jadi kemarin kita sampaikan bahwasanya tafsir As-Sa'di ini tafsir takribul makna. Tafsir yang fokusnya itu mau menjelaskan makna dari setiap ayat yang dibahas. Dia tidak berpanjang-panjang. Itu sekarang kita dapatkan mu'alif membawakan terkait dengan misalkan riwayat berkait dengan surat tersebut. Jarang sekali mu'alif membawakan seperti itu. Dan juga mu'alif jarang sekali membahas misalkan pembahasan lafadz. Kalau kita lihat baca tafsir yang lainnya, banyak kan bahas lafadz. Setiap lafadz dari ayat itu nanti dibahas begini. Kalau dalam tafsir ini tidak, ya. Karena mu'alif konsisten, ya. Tafsirnya ringkas, fokusnya adalah tabyinul makna, menjelaskan maknanya. Ya. Sebagaimana kemarin kita baca ya di mukadimah mu'alif. Bahkan latihan bagi fi dzalik ayat ja'ala makna wal maqsud.
Wa lafdhu wal wasilah ilaih. Ya. Yang penting itu adalah menjadikan makna itu sesuatu yang apa? Yang utama. Maknanya apa ayat ini? Ayat ini maknanya apa? Ya. Bukan membawa ke sana sini akhirnya tidak dapat. Ya. Intinya itu apa itu tidak dapat. Ya. Inti dari pembahasannya apa itu tidak dapat. Ini jangan sampai. Ya. Ya baik. Silakan ya sambil dibuka mushafnya surat An-Nas. Ya. Dibuka mushafnya surat An-Nas, nanti kita baca gitu. Jadi kita akan bahas surat An-Nas. Surat yang paling terakhir dari mushaf Al-Quran. Baik, kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan ini pakai qaf, bukan kaf, bukan kul, tapi qul, ya qaf ya. A alif biasa, kemudian pakai ain ya. A'ung ya, bukan au ya, tapi a kemudian ung, berat ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Perhatikan di sini pendek ya. Banyak sekali orang baca malikin nas, ini salah ya. Pendek ya. Malikin nas. Beda dengan surat Al-Fatihah. Kalau dalam surat Al-Fatihah boleh panjang, boleh pendek ya. Kalau kita lihat dalam Al-Fatihah yang Maliki Yaumiddin, ini boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, boleh panjang boleh pendek. Kalau yang ini harus pendek ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Perhatikan, setiap ada dengung dibaca ya. Ada misalkan apa? Ikhfa, idhar. Kalau idhar jelas, ikhfa ya samar-samar ya. Jangan kemudian bacanya lurus itu aja, jangan ya. Setiap hukum tajwid hendaknya diberikan ya. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Jadi dengungnya gunanya diperlihatkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita perhatikan surat An-Nas ini pendek, tapi seringkali orang bacanya tadi dengung-dengungnya nggak dibaca. Padahal di sini udah akhir surat semuanya bahwa ada dengungnya ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kita baca sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas ya. Baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian ya kita akan masuk pembahasan tafsirnya. Pembahasan tafsirnya dari tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di.
Tapi sekali lagi, teman-teman boleh memakai yang lainnya juga ya. Memakai yang lainnya juga untuk memudahkan. Pakai mushaf tidak apa-apa, mushaf yang ada terjemahan juga bisa, sehingga nanti dapat faedah dari kajian ini. Dan kita usahakan habis subuh itu jangan langsung tidur itu ya. Kita usahakan ada waktu kita untuk baca Al-Quran. Kemudian Kemudian ya, kita berusaha untuk ya, mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dari Al-Quran ya. Jangan sampai. Mari kita berusaha untuk ya, terus belajar Al-Quran dan mengkaji Al-Quran ya. Kemarin ya kita ada bagikan PDF-nya, silakan yang bersedia juga bisa menyimak lewat PDF ya. PDF dari kitab ini, kitab Tafsir As-Sa'di. Ya. Tafsir surat An-Nas. Tafsir surat An-Nas. Wahya madaniyah. Wahya madaniyah. Tapi ini dalam centang ya. Ini berselisihkan. Ada yang katakan ini bukan surat apa madaniyah. Ini surat apa? Surat Makiyah. Surat Makiyah. Jadi surat An-Nas itu surat Makiyah. Surat Makiyah. Dan surat An-Nas dengan Al-Falaq sering disebut dengan Al-Mu'awwidataini. Dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan sebagai sebutan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda pada sahabat sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Di situ juga disebutkan riwayatnya. Hadis tentang bahwasanya surat Al-Falaq dan As ini adalah surat perlindungan. Dan sebuah hadisnya hadis riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasulullah ya bertanya, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluhunna?" Ya. Tidakkah kalian tahu ya, dua surat yang diturunkan malam ini yang mana ya, belum pernah ada ya, surat seperti itu. Ya. Dua surat yang diturunkan malam ini yang belum pernah diturunkan surat seperti itu. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dulu Rasulullah ketika sebelum turun surat Al-Falaq An-Nas, beliau sering berdoa, wirid, zikir dengan berbagai macam zikir, perlindungan. Tetapi ketika turun surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau fokus ya. Beliau fokus atau beliau banyak membaca dua surat ini, ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk perlindungan ya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, Rasulullah dalam beberapa kesempatan ya, menasihati kita untuk tadi ya, untuk membaca dua surat ini. Misalkan ketika sebelum subuh ya. Sebelum subuh di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan juga yang kedua ketika sebelum tidur, kemudian juga ketika habis sholat, habis sholat. Dan ada beberapa kesempatan yang mana Rasulullah menasihati kita untuk membaca ya, surat ini, surat Al-Falaq, An-Nas dan juga Al-Ikhlas, plus surat ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi. Yang pertama setelah sholat. Jadi ketika orang sholat, dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian astagfirullah. Membaca beberapa zikir yang disyariatkan ya. Tasbih, tahlil, takbir, seterusnya ya. Kemudian setelah itu baca surat pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi. Semuanya dalam apa? Dalam salat 5 waktu ya. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib ya. Dan habis isya. Jadi baca surat ini.
habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Setiap selesai sholat lima waktu. Ini yang pertama. Yang pertama, kemudian yang kedua, yaitu adalah setelah atau sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum tidur juga disyaratkan membaca surat ini. Ya. Membaca surat pendek ayat kursi. Ya. Kalau sebelum tidur sambil apa? Sambil ditiup. Ya. Ditiup, kemudian nanti diusapkan ke seluruh badan. Ya. Kemudian juga pagi dan petang. Pagi dan petang juga disyaratkan membaca surat ini. Al-Falaq, An-Nas dan juga Al-Ikhlas. Ini beberapa tempat yang mana kita disyaratkan untuk membaca surat ini. Baik, agar interaktif silakan teman-teman yang menyimak bisa ditulis kapan saja kita disyariatkan untuk membaca surat ini. Surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kapan saja waktunya. Saya akan ditulis di komentar ya. Saya akan ditulis di komentar ya, agar lebih interaktif. Baik, kita langsung masuk ke tafsirnya. Qala ma'alif rahmatullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah ya, mengatakan dalam kitab tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Hadhihi surah mustamilatun ala isti'anah birabbin nas wa malikihim wa ilahihim minasyaitanil ladzi huwa aslul syururi kulluha wa maddatuha alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Dari hadhihi surat ini mustamilatun mengandung, berisi, mustamilatun mengandung ala isti'adzah, untuk isti'adzah ini mohon perlindungan ya. Isti'anah itu apa? Minta pertolongan. Isti'adzah minta perlindungan. Istighosah minta pertolongan dari mara bahaya ya. Ini hampir sama ya. Isti'anah, isti'adzah, istighosah. Semuanya minta pada Allah, minta pada Allah. Isti'anah minta perlindungan, minta penjagaan. Dari siapa? Dari Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, Rabbin nas, memalikihim, dan juga rajanya yang menguasai, wa ilahihim, dan juga sesembahannya. Jadi surat ini isinya adalah surat perlindungan, minta perlindungan, penjagaan, isti'adzah dari Allah. Dan surat ini disebut surat An-Nas. Kalau kita perhatikan, lihat ya, perhatikan semua ayat dalam surat ini mengandung kata An-Nas semuanya ya. Kecuali hanya ayat keempat saja. Keempat Khannas, tapi semuanya ada An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya ada An-Nasnya. Untuk itu disebut dengan surat An-Nas ya. Surat ini berisi perlindungan, minta perlindungan dari apa? Dari godaan setan, bisikan setan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Diulangi lagi, Malikin Nas, rajanya manusia. Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, memiliki, dan seterusnya. Malik itu apa? Raja. Jadi kalau pendek gini, ini adalah apa? Artinya raja. Tapi kalau panjang, Malik, ini apa? Ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah jadi nanti kalau ini pendek, Malik artinya itu raja ya. Artinya raja.
artinya raja. Tapi kalau itu panjang, Malik yang menguasai. Misalkan dalam surat Al-Fatihah, Malikin Nas, rajanya manusia. Malikin Nas dengan panjang. Ini tidak boleh ya kalau panjang di sini. Di sini harus apa? Harus pendek ya. Dalam surat Al-Fatihah bisa Malikin Nas, bisa Malikin Nas. Ya. Kalau panjang maknanya adalah yang menguasai. Kalau pendek maknanya adalah apa? Maknanya adalah raja. Ya. Malik. Kalau malak ini malaikat. Ya. Jadi tulisannya sama, tetapi hanya beda panjang pendeknya aja, beda harokatnya, berubah maknanya. Ya. Berubah maknanya. Malikin Nas, ya. Rajanya manusia. Ilahin Nas, sembahannya manusia. Ya. Zat yang diibadahi, Ya. Kita berlindung pada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan juga apa? Sembahnya manusia. Dan tidak ada lagi, tidak ada yang lainnya, tidak ada Tuhan, tidak ada Malik, tidak ada ilah bagi manusia kecuali hanya Allah. Hanya Allah Tuhannya manusia, hanya Allah raja manusia, dan hanya Allah adalah apa? Adalah sembahnya manusia. Ya. Di sini juga disebutkan, perhatikan, Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Padahal kita ketahui sebenarnya Allah itu tidak sekedar Tuhannya manusia. Ya. Allah juga Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, Tuhannya alam semesta. Tapi disebutkan Malikin Nas ini karena munasabah, sesuai dengan pembahasan dari apa? Dari ayat ini nantinya. Min syaitan, dari syaitan, dari setan. Dan setan itu nanti tidak hanya dari golongan jin, minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Alladzi, yang mana setan itu, huwa aslus syurur, dia adalah pokok kejelekan. Jadi kejelekan itu pokoknya, asalnya itu sumber utamanya dari setan. Dia yang mereka yang mengajak apa? Kejelekan itu. Aslus syurur kulluha, semuanya. Wa maddatuha, alladzi min fitnatihi, dan di antara fitnahnya, di antara fitnah setan itu, cara setan menjerumuskan manusia itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana setan itu membisiki dalam tubuhnya manusia, dadanya manusia, dibisiki untuk berbuat maksiat. Yang awalnya nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba dibisiki ya, berbuat maksiat, dibisiki untuk melakukan kejelekan, dan juga dibisiki melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat, ya. Atau misalkan dibisiki dengan keraguan-keraguan dalam agama. Ditanya, dimasukkan dalam tubuhnya, benar tidak agama itu benar? Bukanlah semua agama itu benar. Dibuat syubhat dalam dirinya. Atau yang lainnya, misalkan dia melakukan sesuatu yang awalnya tidak disyariatkan, kemudian dibisiki oleh setan, oh ini tidak apa-apa, ini bagus, dan seterusnya. Ya ini. Yang mana kerjaan setan tadi, yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki ke dalam apa? Ke dalam dada-dadanya manusia. Perhatikan apa efeknya? Fayuhassinu lahum asyarr. Kemudian setan ini pun kemudian memperlihatkan kejelekan itu sebagai kebaikan. Jadi yang jelek diperlihatkan baik. Fayuhassinu lahum asyarr. Jelas itu jelek, tapi diperlihatkan apa? Baik. Dan ini banyak sekali contohnya ya, dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan sekarang ini, yang jelek diperlihatkan seolah-olah baik dengan berbagai macam alasan, ya. Dengan berbagai macam alasan. Ya. Wa yuriyahum iyyahu fi suratil hasanah. Jelek tadi dibungkus, dipoles, kelihatan bagus sekali, kelihatan bagus. Bahkan nggak hanya itu,
Wa yunasyitul iradatahum li fi'lihi. Bahkan membuat dia semakin semangat, ya. Membuat dia semakin semangat melakukan kejelekan itu, ya. Nah, ini bahayanya. Ketika setan itu membisiki manusia, ya, yang jelek diperlihatkan bagus. Kemudian apa? Dibuat semangat. Jadi kejelekan itu tidak perlu apa? Ada motivatornya, ya. Kita lihat misalkan ada konser gitu saja. Konser masuk kan bayar. Wah, ada yang apa? Yang datang banyak sekali. Kebalikan misalnya kajian, sudah gratis, kemudian apa? Diberi snack di tempat yang enak, itu pun sedikit sekali yang apa? Yang datang. Karena apa? Ya tadi setan membuat dia apa? Berat untuk datang. Tapi kalau konser dan yang lainnya mudah sekali dilakukan. Apa? Setan itu membisikinya bahwa ini kan bagus seterusnya. Bagus dan seterusnya. Jadi yang jelek diperlihatkan bagus, kemudian apa? Disemangat melakukannya, ya. Maksiat demikian. Itu jelas jelek, merusak, ya. Orang misalkan zina, itu udah senengnya sesaat tapi sengsaranya apa? Bertubi-tubi itu. Bertubi-tubi. Tapi apa dihias oleh setan, ini kan nikmat dan seterusnya. Akhirnya dia malah sengsara. Misalkan juga sekarang semua kejelekan itu diperlihatkan baik, ya. Misalkan orang zina, ya. Kumpul kebo. Wah, ini kan kebebasan. Ini kebebasan. Dilihatkan seolah-olah itu bagus, kan nggak menyakiti orang lain katanya. Jadi dibisikin seolah-olah itu baik, ya. Demikian juga misalkan ada bid'ah. Orang melakukan sesuatu yang apa? Yang jelek, ya. Ini pun dibisiki itu baik, ya. Bahkan Fir'aun juga demikian. Perhatikan Fir'aun ketika debat dengan Musa, dia mengatakan wa ma'ahdikum illa syabilir rasyad. Dan aku tidak menunjukkan bagi kalian wahai rakyatku kecuali jalan yang lurus. Lihat, ini Fir'aun tidak menunjuki kecuali jalan yang lurus. Padahal jelas-jelas Fir'aun itu mengajak pada kekufuran, mengajak kepada apa? Menyembah dirinya. Tapi omongannya itu licin sekali, ya. Ini jalan yang lurus katanya Fir'aun. Dan kita lihat sekarang juga demikian. Orang yang terjerumus dalam bid'ah, dalam perkara yang menyimpang dalam agama juga demikian, ya. Banyak sekali alasan. Ini kan apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini kan menghormati wali-wali Allah. Ini kan ini dan itu. Jadi yang jelas jelek kemudian apa? Dihias-hias seolah-olah itu baik, ya. Kemudian apa? Disemangati, ya. Lihat misalkan orang melakukan kebidahan, orang melakukan amalan yang tidak disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semangat sekali mereka. Ketika diminta untuk mengamalkan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, malas. Karena setan menyemangati untuk melakukan hal tersebut. Menyemangati untuk melakukan hal tersebut, ya. Ya. Lanjut. Ya. Jadi setan menyemangati untuk melakukan apa yang tadi menyemangati untuk melakukan kejelekan itu, ya. Sehingga sebenarnya tadi kejelekan itu pada dasarnya mudah dilakukan karena tadi disemangati oleh setan untuk melakukannya. Kebaikan kebalikannya, ya. Dia digrogoti, ya. Digembosi oleh setan untuk mengerjakannya, ya. Ini kejelekan diperlihatkan baik, kemudian keburukan sebalikannya. Wa yuqabbihu lahumul khair, ya. Kalau ada kebaikan, maka apa? Yuqabbihu lahum, diperlihatkan jelek. Diperlihatkan jelek, ya. Aturan-aturan syariat kemudian diperlihatkan jelek, ya. Seperti misalkan wanita memakai hijab seterusnya, itu kan kemunduran. Ini kan kolot, ini kan radikal, ya. Jenggot dan seterusnya juga demikian, ya. Dianggap radikal seterusnya. Orang mengamalkan sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga demikian, ya. Malah ini kan aneh, ini kan tidak lumrah, tidak wajar. Padahal jelas-jelas itu apa? Qala Allah qala Rasul, ya. Tapi kemudian apa? Dianggap jelek, ya. Kebaikan dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Ini aneh sekali. Wa istabbitahum anhu, ya. Kemudian kalau bisa itu ditahan, ya. Dihalang-halangi, dibuat malas melakukannya.
Wa yuriyahum iyyahu fi surati ghairi suratihi. Dan kebaikan tadi ya, diperlihatkan tidak seperti gambaran aslinya. Hal-hal yang baik dimunculkan seolah-olah jelek, seolah-olah tidak baik. Ya. Wa huwa daiman bihadzal hal. Dan setan itu seperti ini terus ya. Yuwaswisu wa yaknus ya. Jadi setan itu kerjaannya dua. Satu, ya, saya merahnya aja ya biar jelas. Jadi pekerjaannya dua, ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia itu sukanya memberi was-was. Yang kedua, dia itu apa? Yaknus. Nah, memberi bisikan, tapi kemudian nanti apa? Khannas. Ai yata'akhkhar idza dzakara rabbahu wa isti'ana bihi ala daf'ihi. Dia datang membersihkan kemudian pergi. Kenapa pergi? Sebagaimana sebagai hadis ya, kalau mendengar adzan setan itu lari apa terberit-berit. Tapi nanti datang lagi membisiki apa? Membisiki lagi ya, ke dada-dada manusia ya. Jadi setan itu tidak mau terang-terangan. Dan ini juga ya ciri khas orang-orang yang menyimpang. Mereka itu tidak mau terang-terangan, memberikan syubhat. Tapi nggak mau apa? Face to face itu nggak mau. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka apa? Mencoba menjauhkan manusia dari Rasulullah, nggak berani langsung gitu loh. Diskusi langsung Rasulullah itu nggak mau. Tapi mereka sukanya memberi bisikan, pergi. Memberi bisikan manusia, pergi. Jadi nggak mau gentle, gentle. Sukanya apa? Tadi datang pergi. Memberi bisikan, kemudian khannas. Dia datang dan pergi. Datang bisiki, pergi lagi. Datang membisiki, pergi lagi. Orang-orang menyimpang juga demikian. Mereka ya, sukanya ya tadi. Sukanya datang dan pergi. Tidak berani gentle. Ya. Karena memang sebenarnya mereka tidak punya hujah di atas hal-hal yang mereka serukan. Hal-hal yang mereka bisikan itu tidak punya hujah. Dan itu sekedar apa? Bisikan ya, semata ya. Tidak ada ilmu, tidak ada hujah, argumentasi di atas hal apa yang mereka serukan itu. Fayan bagi lahu an yasta'inu wa yasta'idhu wa ya'tasimu bi rububiyyatillah ya. Linnasi kulliha ya. Untuk itu ya, seyogyanya manusia itu semuanya ya, berusaha untuk isti'anah dan isti'adzah ya. Mohon pertolongan dan juga mohon perlindungan dan juga ya'tasimu bersandar ya. Jadi ista'inun isti'anah mohon pertolongan, ista'idhu isti'adzah mohon penjagaan, wa ya'tasimu bersandar bi rububiyatillah kepada ketuhanan Allah, kekuasaan Allah, qudratillah linnasi kulliha untuk manusia semuanya. Manusia semuanya ya. Baik. Wa annal khalq kulluhum dakhiluna tahta rububiyyatillah wa mulkihi. Tahta ar-rububiyyah wal mulk ya. Fa kullu dabbah huwa akhidun bi nasiyatiha ya. Semuanya makhluk itu termasuk jin, manusia, setan, iblis, semuanya itu di bawah ya kekuasaannya Allah, di bawah rububiyahnya Allah dan juga di bawah kekuasaannya Allah. Setiap ya, dabbah makhluk yang melata, maka Allah yang memiliki apa? Memiliki kendali atasnya. Wa bi uluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha. Dan semuanya itu ya mereka diperintahkan untuk menyembah Allah pada asalnya, tapi ada yang membangkang seperti apa? Seperti syaitan, iblis, ya. Nggak mau menyembah Allah dan mengajak manusia untuk apa? Jauh dari jalannya Allah. Padahal mereka makhluknya Allah dan juga diminta untuk beribadah pada Allah. Fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwihim alladhi yuriduna
Yang mana ya, musuh-musuhnya tadi, ya, setan tadi inginnya apa? Inginnya memutuskan ya, manusia itu dari Tuhannya, ya, dan menjadikan antara dia dengan Allah itu ada pemisah, menjauhkan dari Allah. Tujuannya apa? Iblis tadi. Dan juga wa yuridu ayaj'alu min hisbihi, dan pengen manusia itu menjadi golongannya, golongan setan. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar nanti termasuk orang-orang yang apa? Yang ya, menjadi ahli apa? Ahli neraka ya. Ahli neraka. Bersama dengan setan min ahli syair ya. Jadi setan telah dinas akan masuk neraka dan pengen mencari orang masuk ke dalam golongannya, masuk menjadi golongannya untuk menjadi ahli neraka, mengajak-ngajak. Ya. Falwas kama yakunu min jinni yakun minal insi. Jadi bisikan itu bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Walihada qal min syarril jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. Walhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan ya. Jadi bisikan itu tidak hanya dari jin, tidak hanya dari jin, tapi juga bisa dari apa? Dari manusia ya. Bisa dari manusia ya. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah ya, yang membisiki itu ya, tidak hanya jin ya. Kadang-kadang misalkan ya, kita perhatikan sebagian orang ya, di awalnya nggak ada pikiran apa-apa, tapi kemudian di dalam hatinya itu ada bisikan-bisikan ya, melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, atau bisikan-bisikan untuk menjauhi ya, menjauhi ya, amalan ini, amalan itu ya. Tapi juga kadang-kala tidak, yang sifatnya tidak kelihatan seperti tadi ya, dari jin, bisa juga sifatnya manusia. Ada orang-orang yang mengajak pada kejelekan ya, mengajak pada kemaksiatan ya. Banyak sekali orang kalau berbuat maksiat itu pasti ajak ya, santai-santai itu ngajak-ajak orang. Atau berbuat kebid'ahan, orang berbuat bid'ah ya, melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, pasti pengen ajak-ajak juga. Dan ini sebenarnya yang lebih susah ya. Kalau jin kita bacakan ayat-ayat, wah pergi. Tapi kalau yang manusia tadi, malah kemudian kita bawakan dalil, mereka juga mau mendebat kita. Nah, ini repot ya. Jadi syaitan dari jenis manusia ini lebih sulit ya, lebih sulit untuk dilawan ya. Ini secara singkat kaitannya dengan surat ini, surat An-Nas ya. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, surat An-Nas ini adalah surat perlindungan ya. Surat perlindungan. Mari kita berusaha untuk membacanya ya. Ya, di setiap tadi ya, setelah sholat, kemudian di habis ya, subuh ya, di waktu pagi ya, dan juga di waktu sore, dan juga sebelum tidur ya. Dan ini adalah perlindungan. Misalkan kita takut atau misalkan kita berada di tempat yang asing ya, kita baca surat ini dan surat Al-Falaq sebagai bentuk perlindungan ya, dua surat Al-Mu'awwidataini. Baik, ini aja yang kita bahas ya, A'lam bishawab. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, silakan bisa ditanyakan lewat komentar ataupun lewat grup itu ya. Dan ini sengaja ya, saya kajiannya agak santai. Saya kadang ya, saya hadapkan ke kitab dan kadang ke saya. Dan memang sengaja kita setting kajiannya santai. Jadi santai, kita di rumah belajar bersama gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi bisa ditanyakan. Dan kita usahakan tidak lebih dari ya tadi 1 jam. Kecuali yang pertemuan kemarin ya, pertama kali kita agak panjang, tapi setelahnya tidak panjang karena biar ada waktu teman-teman untuk baca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bulan Quran. Jangan sampai kita tadi ya, lalai dari membaca Al-Quran. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau ya, membaca ya, selama Ramadan itu ya, khatam 60 kali ya. Jadi setiap hari khatam 2 kali ya.
Nah ini sudah hari ketiga. Ini sudah berapa juz yang kita hafalkan? Sudah berapa ya, lembar mushaf atau lembar mushaf yang kita baca? Ya. Jangan-jangan mulai aja belum. Ya. Al-Qur'annya masih belum ketemu ya, di atas lemari, gitu. Nggak tahu tempatnya. Ini aneh. Jangan ya. Jadi ini bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk ya, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan sengaja memang kajian kita kajian online ini kita bahas tafsir ya, biar juga kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Diriwayatkan para ulama dulu ketika masuk Ramadan itu mereka meliburkan kajian-kajian mereka. Kajian-kajian mereka meliburkan, fokus membaca Al-Qur'an. Fokus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, ada masukan. Ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan lewat grup ya. Jadi teman-teman yang pengen bergabung dengan grup Hubul Khair, silahkan bisa menghubungi admin, atau misalkan di situ ada postingan ya tentang grup Hubul Khair, grup WhatsApp, tinggal klik nanti bisa join ya. Join di dalamnya. Kemarin ada beberapa pertanyaan lewat grup terkait dengan ini, ada lewat grup pertanyaan ya, dengan doa terkait dengan doa berbuka puasa. Jadi doa berpuasa yang ma'ruf dikenal masyarakat itu kan Allahumma laka sumtu wa ala rizki aftortu dan seterusnya ya. Padahal penjelasan para ulama ya, doa itu ya, hadisnya lemah ya. Yang hadisnya kuat ya, itu adalah doa dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi kedua hadis ini, hadis tentang doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu dan juga dhahabat dhama'u, ini semuanya disebutkan oleh Imam Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kitab Sunan Abu Dawud ya. Ada ya. Saya paham. Jadi dalam Sunan Abu Dawud ya, beliau sampaikan ya, dua doa ini, doa ya Allahumma laka sumtu dan juga doa dhahabat dhama'u ya. Ini menunjukkan sebenarnya boleh membaca doa-doa itu, tetapi afdhalnya alam itu adalah yang sabit, yang jelas dari Rasulullah ya. Jadi usahakan kita hafalkan yang tadi, yang sahih dari Rasulullah tadi. Sahih dalam artian hasan hadisnya ya. Allahumma dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sekali-kali membaca Allahumma laka sumtu tidak masalah ya, tidak masalah, karena hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Tetapi hadisnya tadi lemah. Bahkan kita membaca doa yang lainnya tidak masalah. Baca doa yang lainnya tidak masalah. Ya, tidak masalah ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Ini terkait dengan Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana solusi kita tentang adanya lagu tentang Bunda Aisyah yang banyak di cover masyarakat akhir-akhir ini, dan katanya liriknya sudah diganti sesuai dengan arahan para ulama karena kita baru bisa berdakwah melalui lagu religi Ustaz. Jamaah rahmatullah, ya, ada beberapa hal aneh dari pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang penting ya.
pertanyaan penting dan ini terjadi. Yang pertama adalah terkait dengan musik ya. Jadi Rasulullah dalam beberapa hadisnya ya, memperingatkan dari musik. Memperingatkan dari musik. Dan semuanya itu sekarang ketika sesuatu itu salah, seringkali dipoles dengan yang seolah-olah religi. Nanti lama-lama tadi ada zina syariah, pacaran syariat. Semuanya diberi label-label syariat. Musik pun jadi syariat. Akhirnya apa? Akhirnya nanti itu menjadi agama. Lihat ibadahnya orang-orang Nasrani. Kalau kita lihat ibadah mereka tidak lain hanyalah nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Bahkan kita lihat juga sekarang ya, kaum muslimin juga mulai terjangkit ini. Misalkan pengajian tidak lain isinya tadi nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi juga ya. Jadi pengajian yang nyanyi, ibadahnya mereka jadi seperti itu. Ya. Sukanya membacakan ya, nyanyi-nyanyian ya. Dalam tanda kutip ya, nyanyi dalam kutip ya. Jadi semuanya jadi hiburan. Agama hanya jadi hiburan, bukan lagi syariat, bukan lagi tuntunan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ya, tuntunkan. Ya. Ini hati-hati diseret ya, dari agama yang benar menuju hal yang salah ya, yang salah. Kemudian juga katanya liriknya sudah diganti sesuai dengan arahan para ulama. Ulama yang mana ya? Ulama yang mana ya? Oke lah, misalkan ada khilaf tentang masalah ya, lagu dan seterusnya. Tapi ya, kalau kita lihat nyatanya dari masyarakat itu, orang kemudian terlalai dengan hal tersebut. Ya. Lalai dengan hal tersebut. Ya. Ya. Jauh dari Al-Quran. Dan bahkan hanya sibuk dengan apa? Sibuk dengan ya, nyanyian. Ya. Kemudian juga sekarang semua orang digelari dengan ulama. Ya. Sudah bisa bicara di media ya. Punya banyak follower, itu udah ulama ya. Akhirnya ya tadi orang-orang yang benar-benar ulama tidak dikenal masyarakat. Orang-orang yang nggak punya ilmu karena terkenal seterusnya disebut dengan ulama. Ini hati-hati ya. Jadi intinya ya, jangan sampai kita terkecoh dengan ya, cover tertentu ya. Padahal realitanya tidak sesuai ya. Kemudian ada sisi lainnya, mungkin tujuannya baik ya. Tujuannya baik, tetapi tujuan baik itu tidak kemudian menjadikan apa yang dilakukan itu baik ya. Mungkin tujuannya untuk memuji Aisyah, untuk mengenal Bunda Ummahatul Mukminin Aisyah. Tapi seringkali dengan cara yang tidak baik, akhirnya ada orang akhirnya tidak dapat apa? Tidak dapat intinya, tidak mengenal Aisyah, tetapi ya menikmati lagunya itu. Seperti orang misalkan memuji Rasulullah dengan berlebihan. Ya. Rasulullah melarang hal itu. Ya. La tutruni kama atratun nasa Isa bin Maryam. Jangan engkau kultuskan aku sebagian orang Nasrani ya, mengkultuskan Isa bin Maryam. Karena ketika seorang itu mengkultuskan dengan kultusan yang lebih, akhirnya nanti yang dapat hanya pengkultusan itu, tidak sampai mengenal Rasulullah. Orang yang menyanyikan lagu seperti ini, kita lihat ya, kebanyakan mereka itu jauh sekali dari ya, sifatnya Aisyah. Ya. Bahkan mungkin nggak tahu sirahnya atau ya, pribadinya Aisyah itu seperti apa. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Baik, mungkin ini aja. Ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Tafsir dari surat apa? Surat Al-Falaq. Ya. Jadi kita sengaja setiap hari apa? Membahas satu surat dan kita usahakan ya tidak panjang-panjang ya. Tidak panjang-panjang sehingga lebih berfaedah untuk kita semuanya. Sekian alam bisawab ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.